Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Halo semuanya, selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Anda kembali dalam Analisa Pasar yang diadakan setiap hari Rabu, dan pada hari ini masih bersama saya Ryan Filbert di tanggal 3 Juni 2020 pada penutupan pasar di sore hari ini. Seperti biasanya kita akan mulai mengupdate dengan berbagai macam berita dan juga update pasar keuangan global dan juga pasar modal di Indonesia. Indeks harga saham gabungan dapat saya sampaikan pada sore hari ini ditutup di level 4.941, mengalami kenaikan 1,93%, mengalami kenaikan 93,499 poin. Jadi kalau Anda mau memperhatikan lebih jauh, indeks harga saham gabungan mulai mengalami kenaikan dari tanggal 18 Mei. Meskipun kalau ditanyakan apa kenaikan ini, mungkin saya bisa mencoba mengarahkan. Salah satunya diakibatkan karena para pelaku pasar cukup optimis melihat dengan adanya perlakuan nantinya dengan adanya new normal mungkin akan memperbaiki kinerja perekonomian kita. Seperti yang kita tahu, hampir 3 bulan kita berada dalam fase PSBB dan menutup banyak transaksi bisnis yang tidak bisa berjalan, dan perdagangan tentunya akan menyebabkan sektor real terhambat atau melambat. Ya, tentunya pasar modal akan merespon hal tersebut juga. Jadi dengan 1 bulan terakhir ini kita telah mengalami kenaikan 9,08%, dan yang membuat pasar modal pada saat ini juga cukup atraktif dan juga mengalami kenaikan diakibatkan asing melakukan net foreign buy dalam 1 bulan terakhir sebesar 10,43 triliun, dan pada pergerakan 1 minggu saja sudah 2,62 triliun. Jadi apa yang bisa kita lihat bahwa asing masuk secara konsisten. Kenapa? Karena dalam 1 bulan masuk 10 triliun, dalam waktu 1 minggu masuk 2,5 triliun. Artinya ada masuknya itu bertahap dan terjadi secara bukannya sesaat, tapi sudah dalam 1 bulan terakhir ini. Ini menjadi salah satu berita yang cukup baik. Hal ini juga kenapa bisa dikatakan cukup baik, karena kalau Anda lebih jauh mengikuti pergerakan dari banyak update mengenai industri keuangan, banyak analis juga yang menginformasikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mungkin untuk bisa sesegera mungkin keluar dari perlambatan ekonomi yang terjadi. Dan tentunya ada dua yang menarik adalah ada 2 dari Bloomberg ya. Bloomberg artikel melakukan forecasting, ada 2 negara yang mungkin akan mendapatkan GDP growth dalam coronavirus ini. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah Indonesia. Yeay, kita mendapatkan good news yang dikeluarkan tanggal 28 Mei tahun 2020 kemarin yang saya dapat dari Bloomberg. Hal ini menjadi suatu hal yang bagus untuk bisa kita perhatikan. Oleh karena itulah, bukan tanpa alasan asing ataupun para investor ini mulai berani untuk masuk ke dalam market Indonesia. Lalu untuk South Korea dan Filipina itu bisa survive, tapi everyone else dia mengatakan itu just went bye-bye, yaitu USA diprediksikan itu to go to -7%. Artinya kondisi perlambatan itu benar-benar terasa nyata. Kita tahu bahwa kalau kita dari positif menuju ke zero, artinya kan tidak melambat. Kalau misalnya dari zero menuju negatif, itu artinya benar-benar mengalami kemunduran. Jadi bukan pertumbuhan, tapi ya justru malah kemunduran. Nah, ini menjadi suatu hal yang momok yang ditakutkan. Oleh karena itulah kita juga harus tahu berbagai macam cara dilakukan oleh seluruh negara, ya salah satunya ya bukan berita yang terlalu baik juga, tapi menjadi suatu keharusan karena negara lain melakukan cetak uang, ya artinya semua negara akhirnya berlomba-lomba mencetak uang. Ini menjadi perhatian yang berbeda tentunya ya. Kita akan lanjut sedikit dari nilai tukar. Apakah nilai tukar sejalan dengan kondisi penguatan dari market Indonesia? Dapat saya katakan bahwa dengan kondisi pada hari ini
per hari ini dalam 1 bulan, maka nilai tukar rupiah berada dalam fase terkuatnya, yaitu mencapai 14.126, kembali mengalami rupiah kembali terapresiasi dari terhadap US dollar. Ini menjadi berita yang bagus, artinya money inflow itu juga tercermin akibat orang menukarkan dolar menjadi rupiah sehingga rupiahnya menguat dan dia salah satunya dialokasikan ke dalam capital market kita. Asal Anda juga bisa mengetahui bahwa biasanya dalam kejadian-kejadian yang pernah terjadi, pasar modal kenaikannya selalu lebih dulu. Jadi mengapa banyak orang yang melakukan metode wait and see, kemungkinan besar dia akan tertinggal. Kenapa? Ketika market recovery, maka yang recovery itu bukan market realnya atau yang terjadi perdagangan dalam kehidupan sehari-hari kita dagang apa, beras, atau kita belanja-belanja barang, itu adalah market realnya. Tapi yang mendahului adalah capital marketnya, ya, bursa efeknya, beli sahamnya, itu mulai lebih dulu bergairah. Jadi makanya ketika ada orang yang konvensional melakukan yang namanya buy and hold atau lump sum, dia mau memastikan sudah baik-baik saja, biasanya dia akan tertinggal karena harga pasar modal biasanya akan melaju terlebih dahulu. Tapi ingat, demikian juga ketika sedang turun. Ketika turun, kita berusaha untuk melakukan validasi apakah market real dalam keadaan baik-baik saja. Dan bila itu sudah divalidasi, maka pasarnya sudah turun terlebih dahulu. Jadi memang itulah yang menjadi hal yang harus kita pelajari, dan sedemikian Anda lebih sering untuk catch up terhadap market dan juga industri keuangan dan investasi, membuat Anda menjadi lebih terbiasa terhadap dinamika yang ada. Oke, nah, apa topik pada sore hari ini yang akan saya sampaikan? Banyak sekali yang tanya ke saya mengenai derivatif instrumen. Jadi apa sih derivatif instrumen? Mungkin nanti kita akan sambung di sesi kedua, tapi saya akan coba berikan definisinya terlebih dahulu. Banyak orang tidak tahu bahwa derivatif adalah turunan. Artinya turunan dari apa ya? Turunan dari yang pokoknya, turunan dari induknya. Atau dalam bahasa lain, saya secara sederhana selalu mengeducate atau berbagi kepada banyak orang, saya katakan begini. Yang namanya produk derivatif itu harganya tidak bisa bergerak sendiri. Jadi dia adalah produk, tanda kutip, produk mati, yang harganya akan berubah mengikuti produk utamanya. Nah, ini nih ada kata kunci yang menarik nih, bahwa derivatif produk yang banyak orang tanyakan ke saya, dan juga mungkin Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora bertanya-tanya, mungkin mendapatkan penawaran berinvestasi ataupun bertransaksi pada instrumen derivatif, juga ingin tahu, mendapatkan keterangan yang lebih lengkap agar ini menjadi pros dan cons-nya. Anda harus tahu untung, risiko, dan potensinya, sehingga Anda mendapatkan visi yang berimbang, visi dan misi yang berimbang. Jadi di awal ini saya akan ceritakan bahwa derivatif adalah sebuah instrumen, sebuah produk, sebuah barang yang tidak berdiri sendiri. Dia mengalami perubahan harga bukan karena harganya dia, tapi harga dari yang ada di dalam produk tersebut. Ya, contohnya yang namanya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya adalah derivatif. Derivatif dari apa? Derivatif dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena dirata-ratakanlah sehingga muncul yang namanya indeks harga saham gabungan. Jadi salah satu derivatif itu sebenarnya adalah indeks sendiri. Oke, kita akan lanjut mengenai derivatif instrumen yang saya mau coba jelaskan kepada Anda di sore hari ini. Tentunya semoga bisa memberikan manfaat. Bila Anda ingin mendapatkan dua hal, di bulan Juni ini saya memiliki suatu hal yang menarik. Yang pertama, saya selalu membagikan belajar investasi bagi siapapun yang mau belajar dengan saya. Belajar investasi selama 30 hari, Anda bisa kirimkan nama, alamat email, nomor handphone, dan kota domisili diawali dengan AP, analisa pasar, kirim ke 0812 11 12 959. Dan ada satu lagi, saya di bulan Juni dan Juli ini membuat sebuah kelas yang namanya adalah Mutual Fund Mastery. Mutual Fund itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia namanya adalah reksadana. Dan kita tahu banyak reksadana yang pada hari ini bermasalah, dan bagaimana cara memilih yang bagus, bagaimana caranya bisa menjadikan reksadana sebagai instrumen investasi Anda. Saya membuat seminar khusus untuk Anda. Bila Anda berminat juga, silahkan kirimkan nama, email, nomor handphone, kota domisili ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia.
Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Ya, selamat bergabung kembali kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora yang berada di seluruh dunia dan dimanapun Anda berada. Dan kita sudah ada di Analisa Pasar di sesi kedua, di mana pada Analisa Pasar sesi pertama saya sudah berbincang-bincang mengenai kondisi market pasar keuangan, yaitu tepatnya adalah pasar modal dengan pertumbuhan yang cukup optimis mulai dari pertengahan bulan Mei. Hal ini juga sejalan, kita lihat dalam 1 bulan terakhir kita sudah masuk yang namanya asing sudah mulai berinvestasi di Indonesia dengan salah satu kategori indikator penguatnya adalah penguatan nilai rupiah. Nah, selanjutnya juga kita mulai mengenal, di awal tadi saya sudah menceritakan ada yang namanya derivatif instrumen. Mungkin Anda pernah ditawarin. Misal, Anda transaksi suruh beli perdagangan forex, komoditi, ya pernah nggak suruh beli emas? Nggak selalu loh beli emas batangan, tapi perdagangan kontrak emas. Nah, mungkin Anda pernah mendapatkan penawaran tersebut. Nah, yes, itu adalah derivatif. Jadi, saya ulang sekali lagi bahwa derivatif itu apa? Derivatif itu ada dua, definisinya adalah derivatif secara definisi dasarnya adalah segala sesuatu yang sifatnya bukan primary product. Nah, tiba-tiba kan Anda bingung primary productnya apa. Nah, kalau saya coba untuk mengkomunikasikan bahwa yang namanya derivatif instrumen, produk derivatif adalah barang yang Anda beli, instrumen investasi yang Anda beli, harga apapun yang Anda beli yang tidak berdiri sendiri. Contoh, saya tanya, kontrak emas, namanya sudah kontrak, ya kan? Ngekos ya, kalau kontrak ngekos gitu ya, kontrak sewa ya namanya kan, kontrak emas. Bagaimana caranya kontrak emas ini bisa naik? Iya, kalau harga emas naik dong, bener dong. Kalau harga emasnya turun, apakah mungkin kontraknya naik? Nggak mungkin. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di bulan kemarin kontrak oil untuk bulan ini negatif. Kenapa negatif? Karena orang berpikir bahwa di bulan ini akan terjadi penurunan, akan demand daripada oil itu sendiri, makanya turun. Nah, itu adalah disebut dengan kontrak. Kenapa kontraknya bisa turun? Karena melihat daripada harga komoditinya atau disebut dengan primary-nya. Nah, jadi memang banyak hal yang kadang-kadang ketika kita mulai mengenal dunia keuangan, mengenal dunia investasi, banyak istilah-istilah yang mengerikan. Iya dong, derivatif. Wah, apaan? Primary product, cilaka 12. Tadi belum ngerti derivatif, udah ngomong primary product. Nah, gitu ya. Tapi inti dasarnya tadi yang saya sudah sampaikan. Nah, derivatif itu ada banyak sekali sebenarnya. Misal, kalau kita bicara saja saham dulu deh. Kalau kita bicara saham yang biasa commonnya, yang umumnya dibilang yang namanya derivatif, itu satu, namanya indeks. Itu derivatif. Dua, options. Nah, di Indonesia options tidak terlalu umum. Ya, banyak yang bilang option maksudnya binary option, agak beda. Options stock itu agak berbeda dengan binary option ya. Yang ketiga adalah CFD, contract for difference. Ini juga bagian dari derivatif. Atau kalau yang bisa disebut dengan derivatif juga karena di turunan daripada produk utamanya, yaitu sebenarnya adalah reksadana itu sendiri. Reksadana saham kan bergerak harga reksadananya, kalau yang dibeli sahamnya bergerak, betul nggak? Nah, jadi itu adalah turunan, produk turunannya gitu. Memang ke dalam kondisi umum kita kalau baca dalam literasi, memang mutual fund itu tidak termasuk sebagai derivatif. Mutual fund itu reksadana tidak termasuk derivatif. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kalau ditanyakan kenapa, biasanya ketika Anda bertemu dengan produk derivatif, itu adalah produk yang mengandung margin. Wah, sore ini kenapa tiba-tiba jadi berat ya analisa pasarnya ya? Udah ngomong primary product, ditambahin derivatif. Nah, yang ketiga yang mau saya bagikan kepada Anda adalah biasanya mengandung margin. Bahasa margin yang gampang apa? Ngutang. Ya, jadi ngutang itu adalah leverage. Jadi artinya sebenarnya kalau Anda mau tahu derivatif kenapa muncul, karena derivatif itu mau dijadikan sebagai beberapa hal. Satu, sebagai sarana pembentukan demand and supply. Yang kedua, derivatif itu digunakan sebagai alat spekulasi. Biasa, apapun itu pasti ada spekulasinya.
Contoh orang yang tiba-tiba nggak jualan masker, ngelihat tren masker, ikutan jualan masker. Akhirnya harga masker sekarang turun, pusing itu pasti supply-nya gitu. Yang ketiga adalah untuk melakukan lindung nilai. Oke, Ryan, apa maksud dari bahasa aneh-aneh ini? Gak apa-apa ya, kita sore hari ini mumpung dengan pemanasan new normal, Anda juga harus lebih expert lagi karena ada banyak sekali yang bilang, Mas Ryan, jangan ngomong reksadana mulu, saya udah biasa dengerin reksadana. Mas Ryan punya ilmu yang lain ya, ada gitu. Tapi saya takut kenapa saya agak jarang untuk memberikan hal yang begitu teknis, karena masyarakat Indonesia literasi mengenai dunia keuangan dan investasi serta pasar modalnya itu adalah less than 1%. Kurang dari 1%. Jadi kalau dari jumlah penduduk kita 270 juta, 1%-nya Anda bisa bayangkan nggak 2.700.000. Dan itu baru dengan statistik dasar ditanya begini, apakah Anda tahu saham? Nah itu sudah dihitung tahu. Lah ini tahu saham kan belum tentu tahu derivatif gitu ya. Nah itu makanya saya biasanya untuk membahas mengenai materi-materi yang lebih kompleks mengenai pemahaman-pemahaman selanjutnya, saya nggak berani untuk dalam forum yang umum gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, hari ini kita bawa suatu hal yang baru agar kita semangat untuk menyongsong new normal gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi ketika Anda berbicara mengenai derivatif, di mana saya mengatakan salah satu kriteria sehingga reksadana tidak termasuk derivatif secara umum adalah karena walaupun reksadana dipengaruhi naik dan turunnya dipengaruhi sama surat hutang dan saham yang dibeli oleh manajer investasi, itu betul, tapi ada satu kategori yang tidak masuk ke dalam reksadana, yaitu transaksi derivatif itu pada umumnya digunakan sebagai 3 hal: sarana pembentuk harga, sarana spekulasi, dan juga terakhir adalah sarana hedging. Nah, kalau sarana lindung nilai biasanya mengandung yang disebut dengan margin atau berhutang. Nah, maksudnya apa? Gini, kalau Anda, misal kita bicara geser lah ya, ada kontrak perdagangan kopi. Misalnya Anda adalah pedagang kopi. Anda bukan pedagang deh, Anda petani kopi lah. Misalnya Anda tani kopi dan ternyata tahu bahwa bulan depan sudah harus panen. Saya mau tanya sama Anda ketika Anda hari ini petani kopi, apa kira-kira harapan Anda untuk 1 bulan ke depan dari harga kopi? Naik, sudah pasti. Iya dong kan, kopi nanti dipanen, dijual. Berarti kalau hari ini harga di bawah, tapi nanti bulan depan harganya melambung 20%, wah syukur alhamdulillah tuh, dapat 10%. Betul nggak? Nah, tapi ternyata Anda juga harus sadar bahwa harga bisa turun. Yang kedua, bisa jadi panen Anda gagal. Yang ketiga, bisa jadi Anda, ya Pak, gagal juga sih diserang hama gitu ya, bisa ya. Sehingga Anda loss, betul nggak? Oke. Jadi yang Anda takuti adalah 1 bulan ke depan harganya bisa, yang Anda inginkan harga naik, dan yang Anda takutkan harga turun. Nah, si petani kopi ini itu sudah sophisticated nih, bukan petani kopi biasa. Kayak lagu ya. Jadi dia bukan petani kopi biasa, dia melakukan hedging, lindung nilai, memastikan agar dia meniadakan risiko. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bukan membeli, tapi menjual kontrak kopi. Menjual kontrak kopi. Artinya kalau dia punya barang, dia harapannya naik. Tapi kalau dia menjual kontrak kopi, berarti kalau dia makin turun, dia makin untung dong, karena dia jual kan. Orang kalau punya view beli, maka naik. Kalau dia punya view jual, maka turun. Berarti dia nggak perlu membeli kontrak kopinya sebanyak jumlah panennya. Kalau nggak, dia butuh uang yang sangat banyak dong. Nah, berarti dia menggunakan sisi leverage-nya atau disebut dengan sisi margin-nya. Nah, jadi dia misal umpama, pokoknya kalau 1 ton cukup beli kontrak kopi 1. Misal loh ya. Nah, itu yang dia lakukan. Jadi 1/1000 dong. Kalau 1 ton kan 1000 kilo. Berarti leverage-nya adalah cukup membeli 1 tapi menghedging 1000. Maka pertanyaan saya sederhana, bila nanti pas hari panen dia naik, maka dia rugi terhadap kontrak kopinya. Betul atau salah? Ya dong, karena kontrak kopinya kan berharap dia turun. Tapi kalau ternyata turun, maka dia rugi pada sektorilnya, pada kopinya, fisik kopinya, tapi dia untung pada kontrak kopinya karena dia ambil posisi jual. Nah, itulah fungsi daripada derivatif yang biasa digunakan pada komoditi.
Jadi komoditi-komoditi itu kenapa ada derivatifnya? Salah satu karena hedging, dan hedging itu nggak harus 1:1. Kalau 1:1 dia akan membutuhkan modal yang sangat tinggi dong. Mau panen 1.000 ton, 1.000 kilo, masa dia harus modal 1.000 kilo? Ya sudah berat kiri kanan. Jadi boleh dibilang secara tanda kutip seperti membayar premi, salah satu mindsetnya. Oke? Jadi kenapa reksadana tidak? Karena reksadana kan tidak mencukupi kriteria leverage itu atau margin itu kan. Karena reksadana kan tidak ada seperti itu. Tidak ada juga membeli reksadana secara hutang. So ya biasanya reksadana tidak termasuk bagian dari definisi produk derivatif. Oke, kita akan lanjut di sesi ketiga dan masih terus berbicara mengenai aneka instrumen derivatif yang Anda harus ketahui untuk dan resikonya. Kita akan kembali di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Ryan Filbert dalam Analisa Pasar di sesi ketiga. Di sesi pertama dan sesi kedua kita tengah berbincang-bincang mengenai derivatif instrumen, dan saya juga tadi sudah kemukakan bahwa reksadana kenapa tidak disebut dengan derivatif, karena salah satu kriteria derivatif adalah bagian adanya margin trading atau disebut dengan leverage ataupun berhutang. Tapi reksadana adalah produk turunan. Kan derivatif itu dalam bahasa awamnya disebut dengan produk turunan. Kenapa disebut dengan turunan? Karena dia tidak berdiri sendiri. Harganya dipengaruhi oleh harga surat hutang, obligasi, ataupun sukuk, dan juga terhadap harga saham yang dibeli oleh fund manager. Jadi ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan reksadana dan hubungan dengan produk turunan dan derivatif. Nah, saya juga kembali ingatkan kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora, bila Anda ingin belajar investasi selama 30 hari, selama analisa pasar berlangsung, Anda bisa mengirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga kota domisili Anda diawali dengan subjeknya AP, kirimkan ke 0812 11 12 959. Anda mendapatkan belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya. Kirimkan sekarang. Dan bila Anda mau daftar di bulan Juni dan Juli, saya punya kelas yang sangat menarik untuk Anda ikuti, karena kelas ini sudah sekitar 3 tahunan tidak dibuat oleh tim saya, yaitu kelas reksadana. Kenapa reksadana harus Anda pelajari? Karena Anda harus bisa memilih. Reksadana itu tidak sedikit, ada sekitar 3.000 produk reksadana yang ada di Indonesia. Dan Anda juga tahu bahwa beberapa bulan terakhir ada beberapa instrumen manajer dan manajer investasi pada reksadana yang disuspend, harus menjual, jadi for sale, menyelesaikan ini dan itu. Artinya tidak serta-merta Anda benar-benar memilih dari 3.000 itu seperti cap-cip kembang kuncup. Anda harus mengetahui hal-hal sederhana dan yang mudah untuk Anda lihat yang mana sih, bagaimana memilih reksadana yang baik dan benar. Bila Anda mau ikut kelas ini sangat terbatas dan kita lakukan secara online, dan online ini juga kita berikan data-data yang menarik selama 6 bulan ke depan. Anda bisa hubungi di daftar di 0812 11 12 959 dengan cara menulis AP, nama, email, nomor handphone, dan juga kota domisili Anda. Nanti akan juga dihubungi oleh tim saya. Oke, silakan Anda kirimkan ke 0812 11 12 959. Oke, nah saya akan lanjutkan. Berbicara mengenai derivatif di saham, tadi kita bilang ada namanya indeks harga saham gabungan. Makanya kalau transaksi di derivatif di pasar berjangka, Anda memungkinkan untuk membeli ataupun menjual indeks. Ya, kalau indeks harga saham gabungan belum ada transaksi derivatifnya, tapi kalau indeks dari Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, Nasdaq itu ada bisa. Hang Seng selalu sebagai salah satu indeks favorit untuk ditransaksikan karena volatility atau harganya memiliki rentang pergerakan harian yang jauh. Trader itu kan dan spekulan suka yang pergerakannya jauh. Tapi yang menjadi dua pedang dua sisi adalah kalau Anda melakukan hedging, tadi di sesi kedua kita hemat. Kenapa? Kalau kita mau melindungi penjualan panen kopi kita 1 ton,
ternyata kita hanya perlu seumpama membeli satu kontrak yang senilainya 1 kilo. Artinya 1:1000 kan, 1 ton 1000 kilo bisa di hedging dengan membeli satu kontrak saja yang nilai kontraknya itu di leverage, jadi dipinjemin, dihutangkan 1:1000. Tapi masalah utamanya adalah masalahnya datang dari penggunaan leverage, penggunaan hutang yang tidak kita pahami. Makanya oleh karena itu kenapa transaksi derivatif sebenarnya lebih cocok bagi orang-orang yang sudah cukup paham mengenai produk-produk utama dari instrumen investasi. Contoh kalau di capital market maka Anda bisa bilang saham dan obligasi atau pembelian surat hutang. Jadi kalau saham Anda sudah tahu bahwa bisa naik, bisa turun, ada saham liquid dan tidak liquid, ada saham market cap besar, ada market cap kecil, ada saham yang rawan untuk dipraktekin tanda kutip digoreng dan lebih sustain, ada saham yang laporan keuangannya bagus dan tidak bagus, Anda sudah mengerti yang namanya support dan resisten, itu sudah cukup, Anda mulai paham. Lalu kalau Anda bicara dengan surat hutang, mungkin yang pertama Anda harus tahu bahwa surat hutang itu ketika maturity periodnya berakhir pada akhir periode, maka harga surat hutang itu akan kembali ke nilai parnya. Ada 3 kondisi yieldnya akan bergerak, yaitu at par, at discount, dan at premium. Artinya apa? Artinya kalau at par pada titik yang sama dengan Anda membeli di pasar sekunder, dan kalau Anda pada at premium artinya dihargai lebih mahal daripada pertama kali di launching, at discount itu lebih murah. Dan apa yang menyebabkan suatu surat hutang bisa naik at par, at premium, at discount juga berkaitan dengan suku bunga acuan. Selain suku bunga acuan juga bisa dipengaruhi dengan rating. Nah, jadi kalau Anda sudah mengetahui hal-hal tersebut, maka sebenarnya Anda bergeser ke instrumen derivatif cukup oke. Tapi masalahnya banyak orang di Indonesia malah terbalik. Dia lebih duluan mengenal yang namanya derivatif. Contoh, ditawari trading forex, lalu ditawari option put derivatif, tapi lebih santer kalau di Indonesia itu lebih kepada trading forex. Lalu dia dengan gampangnya karena coba-coba menggunakan uang kecil. Sedangkan kalau uang terlalu kecil, maka akan rawan untuk loss. Loh kok bisa, Ryan? Nah gini, contoh sederhana ya. Kita pakai jangan besar-besar. Saya bisa ngutang 1:100 misal. Jadi pokoknya saya beli apapun di broker tersebut, di si broker itu yang penyedia transaksi, itu katakanlah saya bisa dihutang 1:100. Artinya enak dong. Kenapa? Kalau saya harga barangnya naik $1, maka saya menerima $100. Manis sekali dong. Iya kan? Dihutangin. Berarti punya 1, rasa 100. Sekarang saya balik. Kalau Anda rugi 1, rugi 100. Betul dong? Nah, terus Anda memulai dengan uang yang kecil. Katakanlah $500. Oke. Berarti bila harga naik $1, saya tutup transaksi saya di si instrumen derivatif itu, maka kalau harga naik $1 jadi saya dapat $100, berarti equity saya naik dong. Saldo saya berubah dong setelah saya eksekusi, berubah menjadi $600. Enak. Betul? Nah, sekarang saya balik. Saya punya modal $500. Ada namanya leverage 1:100. Diutangin 1 rasa 100. Berarti waktu ketika turun $1 harga pasar, saya rugi berapa? Equity saya tergerus $100. Betul dong? Sekarang saya tanya, bagaimana skenario biar saya bangkrut? Gampang. Kalau modal cuma $500, saya harus rugi $5. Berarti pasar harga tersebut turun $5, sayonara goodbye my love. Benar nggak? Nah, ini yang tidak dipahami. Modal kecil, tapi belinya besar, maka ketika dia naik, dia jadi ROI-nya, return on investment-nya menggebu-gebu tinggi. Tapi begitu satu kali salah dijilat, seret dikit, langsung 0. Auto bangkrut.
Makanya orang begitu pertama kali bukannya kenalnya beli saham, beli valuta asing dengan membeli dolarnya langsung di money changer, dia kenalnya dengan forex, euro terhadap US dollar, ya kan, GBP yen gitu kan, cari yang volatile gitu ya. Begitu beli langsung yang namanya pergerakannya itu lebih dalam satu hari itu pergerakannya lebih dari $5. Ya berarti otomatis kemungkinan besar dia rugi sangat tinggi. Gitu. Jadi mengapa banyak orang yang pemula dengan modal kecil nyoba-nyoba masuk ke instrumen derivatif yang mungkin ditawarin forex, bukan broker forexnya yang jelek. Ya yang namanya modal minimum kan dia jualan. Ya modal minimum kan harus bisa headhunter lah, mengclosing orang sebanyak-banyaknya. Tapi kan akhirnya kita yang karena tidak mengerti beli mobil balap padahal baru 2 hari yang lalu belajar nyetir mobil, atau jangan-jangan beli mobil balap baru hari pertama nyetir. Ya nggak cocok dong ya, namanya pertama kali beli mobil ya pakai mobil kecil dulu lah, jangan yang digas bisa lompat gitu kan. Begitu hari pertama lompat ya langsung nabrak tiang. Nah itu tuh analoginya ke arah sana. Mengapa derivatif menjadi sebuah instrumen yang kelihatannya cepat untungnya, betul, karena modal kecil diutangin 1:100 kan kelihatan powerful sekali. Tapi ketika marketnya, ketika salah dalam mengambil posisi, dan saya yakin sekali kita dalam satu hidupan ini pasti sering banyak salahnya. Kecuali ada satu orang yang menegur saya tadi sore di sosial media, yang dia bilang, wah Pak Ryan kenapa bilang yang namanya Bitcoin bisa margin call? Kalau margin call bukannya memberikan motivasi. Seperti saya dong, orang yang tidak pernah banyak salah dalam hidup. Loh, luar biasa, hebat banget saya bilang gitu ya. Ya, jadi derivatif menjadi pedang bermata dua karena bisa ngutang. Oke, kita akan lanjut di udah sesi keempat, padahal baru semangat loh saya. Oke, silakan nanti Anda yang mau saya berikan yang namanya modul belajar investasi selama 30 hari, silakan kirimkan nama, email, nomor handphone dan juga kontak domisili ke 0812 11 12 959 dengan subjeknya AP. Dan saya juga masih membuka pendaftaran untuk Anda yang mengikuti kelas khusus saya mengenai reksadana. Silakan Anda kirimkan juga ke 0812 11 12 959, akan segera dihubungi oleh tim saya. Kita akan kembali di sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Kita sampai di sesi keempat untuk Anda smart listener dan juga sahabat Sonora yang berada di rumah maupun yang sudah mulai beraktivitas, dan tetapkan juga kita terus mengupdate dan juga mengikuti arahan dari pemerintah kita agar kita bisa segera selesai dan bisa segera kopi darat gitu ya. Oke, kita ada di sesi keempat, bagian keempat, segmen keempat dari analisa pasar. Di sore hari ini kita berbicara cukup banyak mengenai instrumen derivatif, dan di sesi ketiga saya sudah membicarakan bahwa derivatif instrumen itu memberikan dua arah, kita gampang untung maupun gampang rugi. Dan menurut saya pribadi dari pengalaman saya mengenal dunia keuangan instrumen investasi dari tahun 2004 sampai dengan hari ini, hampir separuh dari usia saya juga. Hari ini usia saya 34 tahun. Saya mendapati banyak masyarakat Indonesia yang pertama kali justru bukan mengenal instrumen primary-nya, tapi justru lebih duluan mengenal instrumen derivatif. Dan itu yang berbahaya karena dia mulai dengan modal yang kecil sehingga dengan leverage yang besar membuat dia gampang rugi daripada untungnya. Nah, oke, kita akan lanjut di sesi keempat ini. Sebelum kita akan melanjutkan mengenai definisi dan juga penjelasan daripada si derivatif instrumen yang mungkin Anda juga mulai sering dapat penawaran, saya juga akan menginformasikan apa yang menjadi concern saya terkait dengan analisa pasar dalam minggu depan. Yang pertama, kita melihat bahwa emas mengalami rebound pada pergerakan hari ini. Kemungkinan ada pada support, belum rebound sih, tapi harapannya ya jelas banget ketahuan kalau saya mulai ambil posisi beli ya, pengennya rebound gitu ya. Itu dia ada sudah berada kembali pada support, harapannya adalah rebound. Yang kedua adalah silver juga mengalami kenaikan yang cukup besar, dan ini memberikan suatu indikasi bahwa salah satu kendaraan industri komoditi industri adalah silver, sehingga ada suatu
suatu anggapan bahwa kalau silver sudah mulai naik, maka industri kemungkinan sudah mulai berjalan, tentunya industri elektronika dan lain sebagainya, karena menggunakan silver sebagai salah satu bahan bakunya. Nah, selanjutnya juga kalau kita lihat dari pasar digital asset seperti Bitcoin juga kemarin sempat naik dengan cepat dan tiba-tiba mengalami koreksi dalam satu hari yang cukup besar. Hati-hati karena ada dua hal yang bisa Anda lihat. Pertama, dari segi valuasi harga Bitcoin sendiri, dan yang kedua adalah hati-hati juga dengan volatility yang begitu tinggi. Dan kalau Anda ternyata bukan membeli digital asetnya tapi bertransaksi pada derivatifnya, bila Anda tidak pasang stop loss dengan baik, maka uang Anda bisa bablas kalian. So just be careful, oke? Nah, saya akan kembali di penjelasan kita pada sore hari ini mengenai derivatif instrumen, bahwa banyak sekali, tidak mungkin bisa selesai mengenai pembahasan derivatif. Tadi kita baru saja membahas mengenai indeks, kita baru saja membahas mengenai komoditi, kita juga mulai menyerempet terkait dengan foreign exchange yang ada pergerakan seperti euro, US dollar, itu artinya adalah spot mata uang yang Anda sedang perdagangkan, dan itu adalah bagian dari derivatif. Dan kalau di saham juga ada yang namanya derivatif seperti options. Kalau options itu sendiri berbeda dengan binary options. Jadi untuk Anda ketahui bahwa kalau ditanyakan apakah binary options adalah derivatif, yes, betul, dia adalah produk turunan. Karena ada acuannya dari harga suatu harga lah, harga emas, harga saham, harga kripto, itu memang betul. Tapi biasanya, nah ini derivatif yang harus Anda ketahui. Biasanya kan tadi di sesi kedua kita sempat bilang bahwa yang namanya instrumen derivatif adalah bagian dari pembentuk harga. Artinya kalau terjadi suatu transaksi yang besar di instrumen derivatifnya, itu bisa mengangkat secara tidak langsung ataupun langsung terhadap harga primary-nya loh. Contoh, misal kalau semua orang menghajar kontrak oil kemarin hingga minus, ya benar sih harga oilnya nggak sampai minus, tapi itu turunnya drastis sekali. Artinya apa? Harga kontrak oil yang di downgrade habis-habisan itu membuat orang juga takut terhadap oilnya sendiri, sehingga otomatis itu menjadi suatu hal yang connecting. Nah, coba sekarang Anda bertransaksi pada binary option. Apakah ketika Anda mengatakan bahwa dalam 2 menit lagi harga ada di atas daripada kondisi hari ini, detik ini, ataupun harga 20 detik lagi akan lebih di bawah daripada hari ini, akan mempengaruhi market primary-nya? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena nggak ada interkoneksinya. Karena di sini kita menebak harga di atas atau di bawah. So, menurut saya binary options bukan bagian dari instrumen derivatif yang terkoneksi terhadap dari produk-produk primer yang entah yang dijadikan apa sebagai harga acuan. Nah, sedangkan kalau option sendiri, yes, betul, dia adalah derivatifnya. Kenapa? Karena kontrak opsi itu adalah kontrak untuk mendp-kan atau tanda kutip mengasuransikan sebuah saham. Artinya adalah kalau kita mendp-kan saham, otomatis ketika orang begitu banyak yang mendp-kan saham dan ternyata sahamnya dibeli ketika dilunasi dari DP-nya, ya tentunya akan naik dong. Sama kayak orang tiba-tiba booking fee tanda jadi untuk properti, tiba-tiba semua orang yang tanda jadi mengeksekusi tanda jadinya, ya harga propertinya akan naik. Kenapa? Karena secara otomatis demand dari propertinya akan naik. Dan demikian juga begitu pula dengan berbicara mengenai begitu banyak orang yang takut akan mengalami penurunan dari harga saham, maka dia tanda kutip mengasuransikan di optionsnya. Ya secara otomatis orang akan tahu, wah kayaknya kok semua orang ingin mengambil opsi cari aman ya. Berarti ada sesuatu yang berbahaya nih dari pergerakan harga saham ini. Nah itu kan ada interkoneksinya gitu. Jadi options itu ada 4 pergerakan options, yang mana adalah long call, short call, long put, and short put. Itu lebih panjang lagi, dan itu bagian derivatif yang cukup ruwet kalau belum pernah saya dulu pertama kali belajar justru juga agak terbalik. Saya optionsnya setengah-setengah belajar sama-sama, akhirnya bingung sendiri gitu ya. Jadi ya Anda juga harus tahu. Belum lagi kita bahas CFD. CFD itu lebih lucu lagi, derivatif tapi dia tidak mendapatkan barang tapi terima dividennya kalau saham. Wah, itu apa lagi maksudnya ya. Jadi ada cukup banyak derivatif yang sebenarnya kalau Anda explore lebih jauh, sebenarnya menguntungkan Anda kalau Anda bisa pakai dengan benar.
Ya apapun juga kalau dipakai dengan benar untung. Kalau Anda pakai dengan cara yang salah ya semua rugi ya. Misalnya beli pisau buat bunuh orang ya itu pasti merugikan. Beli pisau yang bagus untuk motong sayur dan daging karena saya adalah pebisnis restoran ya. Jadi menguntungkan ya. Jadi ini tergantung dari siapa dan akan salah dipakai oleh orang yang awam. Oleh karena itulah Anda harus sebenarnya dunia keuangan itu sangat-sangat menarik dan kita sebagai orang biasa ya sama seperti yang namanya dunia kesehatan ya, kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita, ya kita juga harus bisa menjaga keuangan kita. Oke, mungkin itu saja dari saya pada sore hari ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semua smart listener dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada dan di seluruh belahan dunia manapun saat ini Anda sedang berada. Semoga bisa terus memberikan manfaat. Dan saya kembali mengingatkan kepada Anda yang belum mengirimkan nama, email, dan nomor handphone serta kota domisili, Anda bisa kirimkan sekarang ke 0812 11 12 959. Bila Anda kirimkan, saya akan informasikan dua hal. Satu, saya akan berikan belajar investasi modul selama 30 hari dari saya langsung kepada Anda. Dan yang kedua adalah saya ingin mengundang Anda untuk mengikuti kelas basic dan sampai dengan mastery untuk belajar investasi reksadana. Namanya adalah Mutual Fund Mastery. Kelas ini sudah tidak saya buat dalam 3 tahun terakhir dan saya kembali buat karena saya concern dengan beberapa kasus kejadian reksadana yang bermasalah dari tahun lalu. Semoga ini bisa membuat Anda menjadi lebih baik dalam berinvestasi pada reksadana. Oke, sekian dulu dari saya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.